Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari Saung Sanghyang Sirah Ujung Kulon. Salam perdamaian, salam persatuan, berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, NKRI harga mati. Saudara-saudara netizen, alhamdulillah Kiai Haji Imaduddin sudah menutup, menganggap finish ya, tesis ilmiahnya tentang nasab. Jadi artinya sudah disimpulkan. Kesimpulannya bisa kita baca di dalam karya ilmiahnya. Bagi saudara-saudara yang belum punya, silahkan di kolom komentar saya kirimkan nomor teleponnya. Insya Allah nanti saya kirim lewat PDF ya. Jadi kalau dikemukakan di sini itu takut memperuncing permasalahan. Nah, ini masalah tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin, yang mana kita tahu ya, notabene Kiai Haji Imaduddin ini adalah seorang ilmuwan ya. Dia seorang musonib, juga seorang mu'alif. Kalau nggak salah pernah saya katakan di konten-konten saya sebelumnya bahwa beliau sudah menganggit beberapa kitab dengan berbahasa Arab, kurang lebih dari 20 kitab ya berbahasa Arab, bahkan termasuk menyarahi Syarah Ibnu Malik ya, ilmu alfiyah ya, pan alfiyah, ilmu nahu, kitab alfiyah yang membahas tentang ilmu nahu. Di samping dia seorang musonib dan seorang mu'alif, dia juga adalah seorang mujadid. Seorang mujadid. Saya sangat bangga dengan adanya Kiai Haji Imaduddin. Bahkan saya, gimana ya kalau bahasa ini, kalau bahasa bangga luar biasa. Saya sangat senang, I love you banget lah. I love you banget sama Kiai Haji Imaduddin dengan keilmuannya yang masih muda luar biasa. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu notabene beliau adalah seorang pengurus Nahdlatul Ulama tingkat provinsi. Beliau juga kalau nggak salah ya, komisi fatwa ya, MUI Majelis Ulama Indonesia di tingkat provinsi juga. Berbicara tentang NU, saya pribadi sebagai warga NU ini membuka hati, mengajak kepada warga-warga NU, kader-kader NU, pengurus-pengurus NU, seharusnya merasa bangga juga dengan adanya Kiai Haji Imaduddin ini. Karena ini dia sudah menjadi pelopor sehingga kita terinspirasi. Terus terang, jujur saya katakan, masalah nasab ini di pesantren, ya kitab nasab itu boleh dikatakan bukan jarang ya, sama sekali. Selama saya pribadi ya belum pernah mengkaji kitab nasab, tapi alhamdulillah berkat beliau akhirnya saya juga sekarang mengoleksi ya kitab-kitab nasab, penasaran juga akhirnya. Alhamdulillah kurang lebih saya sudah punya 6 kitab nasabnya. Nah, ini Kiai Haji Imaduddin patut dikasih gelar seorang mujadid. Seorang mujadid, pembaharu
seorang pembaharu di dalam berpikir, kebebasan berpikir. Karena terus terang kemarin ya, pas bulan Februari, alhamdulillah NU sudah 100 tahun ya, 1 abad. Sekarang lagi menyongsong menjemput abad kedua, di mana NU waktu memperingati 1 abad kelahirannya dengan moto menjemput abad kedua, merawat jagat, membangun peradaban. Bahkan kita tahu di dalam NU itu ada istilah fikih peradaban juga. Nah, ini seharusnya kita jangan mematahkan semangat-semangat warga-warga NU untuk berpikir ya. Kembali kepada masalah mujaddid. Kenapa katanya saya berani mengatakan Kiai Haji Imaduddin seorang mujaddid? Nah, ini referensi saya, standar saya sampai berani mengatakan Kiai Haji Imaduddin seorang mujaddid itu adalah dawuh baginda kita yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, baginda telah bersabda, Innallaha yab'atsu inda kulli ra'si mi'ati sannatin lihadihil ummati may yujaddidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari setiap 100 tahun sekali untuk umat ini, umat Nabi Muhammad, akan mengutus orang yang menjadi mujaddid. Seorang mujaddid ya, bisa dikatakan orang-orang yang pembaharu ya, pembaharu di dalam perkara agamanya. Nah, pembaharu di sini itu dalam konteks bukan berarti dia nganyar-nganyar agama, ngebaru-baruin ajaran agama, bukan. Jadi dalam konteks pembaharu dalam pola berpikir, kebebasan berpikir. Bukan berarti harus merubah madhab yang sudah ada. Itu sudah komitmen. Dalam fikih madhab tidak bisa dirubah, cuma ada 4 ya. Jadi yang disebut ihtilafu ummati rahmatun itu masalah madhab ya. Itu nggak bisa dirubah itu, sampai turun nanti Imam Mahdi. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hambal ya. Silahkan, 4 madhab ini semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting kita berpikir harus bermadhab, bertasawuf juga bermadhab. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tasawufnya madhabnya Imam Ghazali ya. Kalau tauhid Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Jadi bukan pembaharuan yang itu, bukan. Jadi pembaharuan dalam pola berpikir, karena kita ketahui di dalam usul fikih al-hukmu yadurru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berputar, beredar. Jadi ada dan tidaknya hukum itu berputar, beredar sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini masalah nasab kenapa timbul, rame dibicarakan. Kenapa Kiai Haji Imaduddin sampai mengeluarkan tesis ilmiahnya tentang nasab? Nah, ini karena beliau mungkin termotivasi dan terinspirasi dengan banyaknya oknum-oknum yang di setiap momen selalu mengatakan dengan bangganya
di dalam tubuh ana ada darah Rasul. Maka beliau mungkin akhirnya mencari kitab-kitab nasab, gitu ya. Maka rame, bahkan ada yang memframing, ada yang memfitnah Kiai Ihmaduddin tidak cinta Durya Rasul dan tidak menghormati Durya Rasul. Nah ini salah juga ya, bukan berarti beliau tidak mencintai. Apalagi kalau kita balikan bahasa tersebut, ini justru untuk membersihkan ya, Durya Rasul yang sebenarnya, gitu. Jangan sampai dikotori. Karena kenapa ini? Karena setiap ada pengakuan pasti ada penelitian ya. Nah, kita harus jujur ya mengakui itu. Tidak akan ada penelitian kalau tidak ada pengakuan. Terus ada tuh risalah yang keluar dari Robitoh ya kalau nggak salah. Mungkin ini belum sempat terbaca oleh Kiai Haji Maduni karena dalam kesimpulan finish karya ilmiahnya itu tidak disinggung-singgung, mungkin tidak pernah nyampe ke beliau karena itu hanya bentuk lewat tulisan yang dikirim lewat video lewat YouTube ya, mungkin tidak sempat terbuka juga oleh beliau. Dimana kalau nggak salah, jadi ulama dulu katanya pada masa 400 sampai 500 itu tidak pernah membicarakan, mendebat masalah nasab ini. Sebetulnya kalau dibalikan, maaf ini ya, karena memang pada masa itu yang namanya Syekh Ubaidillah itu tidak disebut-sebut, maka tidak ada yang membantah gitu. Jadi timbulnya itu setelah abad yang ke-9 dan ke-10. Kenapa ulama-ulama dulu tidak membantah, tidak membicarakan? Karena tidak ada pengakuan waktu itu. Tidak ada pencantelan Ubaidillah kepada Ahmad Muhajir. Terus kalau kita berbicara ini ya maaf ya, pada masa pendiri NU ya masa itu kita tahu banyak juga ya yang Habib-Habib. Kenapa tokoh-tokoh kita waktu itu tidak mempermasalahkan masalah ini? Karena ulama-ulama kita waktu itu melihat akhlak-akhlak para Habib itu ya bagus, akhlaknya mulia, tidak pernah yang seperti sekarang oknum-oknumnya ya. Makanya para ulama-ulama tersebut tidak menggali, tidak mencari kitab-kitab nasab tersebut karena tidak ada perlu yang didebat gitu, karena akhlaknya tidak pernah mencerminkan yang seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan wajar, kenapa ada penelitian ke sana tentang nasab, karena tadi itu kata saya katakan, karena banyak oknum-oknum yang di setiap momen selalu bangga mengatakan bahwa di dalam tubuh anak ada darah Rasul. Bahkan jujur ya, kita tidak bisa pungkiri sudah banyak yang terdoktrin. Ada yang takut kewalat katanya, takut tidak dapat kunci syafaat. Nah ini luar biasa ini, pendoktrinan pembodohan sebetulnya. Padahal Nabi Rasulullah memang kita harus memuliakan Ahlul Bait ya. Nah Ahlul Bait juga kan kita ketahui, yang disebut Ahlul Bait itu beda ya, Ahlul Bait dengan Duriyah beda. Kalau Duriyah itu buyut cenggeh wareng ya kalau bahasa di kami mah. Jadi Ahlul Bait itu cuma 5 kalau nggak salah. Di setiap kitab saya cari yang disebut Ahlul Bait, yang Ahlul Baitnya itu cuma 5. Rasulullah sendiri, terus Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, itu cuma 5 yang disebut Ahlul Bait. Bahkan para ulama kalau nggak salah di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, fan fikih, yang disebut Ahlul Bait itu adalah walihi. Walihi itu Ahlul Bait, walihi itu keluarga Nabi itu bukan hanya yang ada darah Rasul sebetulnya. Jadi walihi itu semua muslimin muslimat yang ada pada tempat doa, muslimin wal muslimat. Nah kita sudah termasuk Ahlul Bait sebetulnya. Nah masalah syafaat saya pernah bahas di konten-konten sebelumnya. Ini pencerdasan juga ya. Pencerdasan di dalam konten sebelumnya. Betul
Kunci syafaat ada, tapi dengan satu syarat, kunci syafaat sudah dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diperbolehkan bisa memberikan syafaat itu pertama orang yang hafal Al-Quran. Nah, ini disebut hafid dan hafidoh. Kalau lelaki hafid, kalau perempuan hafidoh. Jadi kita pun kalau punya anak, bahkan kalau kita sendiri jadi hafid, hafal Al-Quran yang 30 juz, itu ada diberi ya, bukan ada, diberi kekuasaan untuk memberikan syafaat, bahkan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang sudah divonis masuk ke neraka 10 orang. 10 orang itu bisa kita kasih syafaat kalau kita hafal Al-Quran. Jadi kalau nggak salah ya, hadisnya itu terusannya pertama membicarakan tentang hafid yang memberikan syafaat, terus kesananya yuqalu lil abid udkhulul jannah, bukan udkhulul jannata. Kalau nggak salah pernah saya kemukakan hadis ini. Yuqalu lil alim isfalinasi. Bahkan kalau kita meningkat kepada jadi ahli ilmu, jadi ulama sesuai dengan keilmuan dan ketakwaannya, maka kita diberi syafaat, bisa memberikan syafaat kepada manusia tidak terbatas. Jadi bukan hanya ada yang darah Rasul saja. Terus terang, walaupun ada darah Rasul, kalau dia bukan al-alim, dia tidak bisa memberikan syafaat. Karena Rasulullah pernah bersabda juga, kamu datang kepadaku nanti jangan bawa-bawa nasab, tapi bawa dengan ilmu dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diketahui ya, agar kita jangan mau dibodohi ya, sadarlah. Nah, ini akhirnya perkara-perkara ini tersebut mendorong seorang Kiai Haji Madudin untuk memberikan pencerdasan. Jadi kita jangan terkena kalau bahasa di dunia sosial itu halusinasi. Ya, jangan sampai kita kena oleh halusinasi. Akhirnya kita tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, karena kita sudah merasa akan dapat kunci syafaat dengan mencintai seseorang. Jadi cintanya jangan cinta buta ya, jangan cinta buta. Kalau cinta buta, waduh bahaya. Aduh, lupa lagi tadi sampai mana pembahasannya tentang mujadid ya, mujadid. Nah, ini orang-orang NU harus bangga dengan seorang Kiai Haji Madudin. Beliau ya sudah menjadi mujadid di kalangan NU. Ada seorang kader NU, pengurus NU. Karena kan kemarin 1 abad NU kan udah 1 tahun tuh. Berarti Allah telah mengutus seorang pembaharu. Nah, seorang Kiai Haji Madudin. Orang NU luar biasa, mantap orang NU. Teruslah berikan dukungan untuk siapa saja tentang keilmuan, siapapun orangnya, apapun bila perlu, apapun golongannya. Kalau memang betul keilmuannya sesuai dengan aturan-aturan agama, kenapa tidak kita dukung mereka? Ya, kita dukung. Ini adalah pencerdasan untuk kita, pencerdasan membuka wawasan kita, Tapi tetap kita sebagai warga negara yang baik, saya berharap semoga kekisruhan ini bisa cepat terselesaikan. Jangan terus-terusan ya, kita anggap sajalah bagaimana ya. Saya juga pernah berkata di konten sebelumnya, membicarakan ucapan wali abdal ya kalau nggak salah. Jadi kita itu jangan terfokus dengan makhluk. La tangdur ilal mahlukoti li'annan nadro ilaiha dulmatun. Ini dauhnya para wali-wali abdal. Kalau kita membantah sama omongan wali abdal, kita tahu, yakin
baru ini ada kawalat wali, karena wali adalah kekasih Allah. Wali abdal. Jadi kita jangan terpukau dengan makhluk. Makhluk itu bisa dunia, bisa pangkat, jabatan, nasab, sama. Nasab kan intinya mah ya ingin tinggi gitu, ingin beda dari yang lain. Nah, kita jangan terpukau. Jadi artinya jangan terbawa suasana. Jangan terbawa suasana dengan makhluk-makhluk Allah, termasuk dunia, pangkat, jabatan, nasab, itu makhluk semuanya. Jadi hati kita akan gelap jauh untuk bisa marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita upayakan bagaimana kita belajar mencetak diri kita menjadi ahli marifat yang sudah tidak akan terkesan dengan suasana, tidak tertipu dengan fata morgana yang ada, dengan keindahan dunia dan makhluk segala isinya yang ada di dunia ini. Jadi kita tetap belajar tatas kepada yang menciptakannya. Ada yang begini, ada yang begitu, itu semua hakikatnya adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali gitu aja. Jadi mungkin ini adalah pembelajaran untuk kita. Oh, begini, ada makhluk Allah yang seperti ini, ada makhluk Allah yang seperti ini. Nah, kita jangan terfokus kepada makhluknya. Kita tatas belajar melihat kepada yang menggerakkannya. Terus terang, kedipan mata kita, langkah kita, tidur kita, berjalannya kita, semuanya itu hakikatnya adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pembicaraan kita. Itu hakikatnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyadari itu, maka semua akan meninggikan ego masing-masing. Hati-hati, jaga kesatuan dan persatuan negara kita, tetap jaga perdamaian, NKRI harga mati. Subhanallahumma bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.